Hai pemirsa, apa kabar? Kembali kita bersua dalam acara Suara Sapa, Suara Sahabat Perempuan dan Anak, persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Acara ini selalu mengenapi informasi yang Anda butuhkan dengan tema-tema yang kami angkat. Tentu kami akan mencoba untuk berbagi bersama dengan penjenengan semua, pemirsa semua. Khususnya kali ini adalah mengenai bagaimana edukatif layanan pengaduan dan penanganan kasus perempuan dan anak di Balai PPA Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah kenal Balai PPA? Nanti Bu Erlina dan juga narasumber lainnya juga akan menjelaskan kepada Anda ya, supaya Anda tahu apa saja jenis pelayanannya dan sebagainya. Dan ini merupakan fasilitas luar biasa dari pemerintah kita. Silakan Anda berkomunikasi dengan kami kapan saja. Bu Erlina tuh pintunya terbuka sebetulnya. DP3AP2 itu teman-teman di sana ready ya untuk berkomunikasi dengan Anda. Jadi untuk Anda sahabat perempuan dan anak dimanapun Anda berada di daerah istimewa Yogyakarta, pastikan Anda selalu pantengin acara-acara seperti ini karena informasi ini pasti akan sangat bermanfaat bagi Anda. Bapak Ibu sehat selalu? Alhamdulillah. Oke, ada di meja ini lagi, selamat datang. Meja ini tempat diskusi kita ya. Dan beberapa materi sudah kita sajikan ke pemirsa. Kita sudah belajar macam-macam. Mungkin saya orang luar, saya masyarakat di DIY. Saya terima kasih sekali Bu Gadis sudah banyak membawa informasi untuk kita semua, khususnya perempuan dan anak harus tahu. Dan siapapun itu harus aware ya ternyata. Banyak sekali kasus-kasus di daerah istimewa Yogyakarta ini yang harus ditangani. PR-nya Bu Erlina ini kayaknya dikerjain mulu, cuman ada aja ya Bu ya. Banyak PR-nya. Oke, baiklah. Bu Erlina sehat? Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Bisa selalu bergabung. Cik dan energik. Ya. Terima kasih. Ini juga inspiratif. Kalau ketua kelasnya perempuan di Kota Yogyakarta, di daerah istimewa Yogyakarta maksudnya itu nggak energi, nggak sangat semangat, nggak selalu optimis. Apa kabar perempuan-perempuan ini gitu kan Pak, ya kan? Ya makanya kita selalu sering kepoin statusnya Bu Kadis. Hari ini terkait dengan senam bersama dan bazar hari gitu Ibu kan? yang dikomandani oleh TPPKK. Gitu. Jadi apa mitranya saja, banyak. Ya mitranya banyak dan apa saja Ibu langsung terjun ya, supaya Ibu bisa pantau sebetulnya di lapangan itu seperti apa. Betul. Oke, baiklah. Semangat Ibu sudah rawuh lagi. Bapak apa kabar? Alhamdulillah. Sahabat perempuan dan anak ini, Dewan yang selalu punya komitmen tinggi untuk mendukung kita semua. Makasih ya Pak Zazid. Kita senang kalau perempuan itu berdaya. Ya, karena suksesnya laki-laki pun pasti di belakangnya ada perempuan. Oke. Terima kasih untuk kesadaran itu. Iya baik, Pak Dewan kita dari Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta seperti biasanya Bapak Haji Muhammad Yazid Sarjana Agama. Matur nuwun Pak, nuwun Bapak Rawo. Nanti Bapak genapi ya informasinya Bu Erlina Nyun Sewu yang sudah berada bersama dengan kami di sini. Oke, kemudian ada Ibu Dr. Yuliati Iska, tenaga ahli layanan rujukan kesehatan P2TPAKK Reksodia Utami. Panjang banget sih Bu. Apa itu? P2TPAKK. Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Oh, oke. Baik. Idola Dokter Yuli ini. Iya. Saya pernah jadi pasien Bu. Oke. Bapaknya pun idola saya. Iya betul. Pak Iska kan idola ketika. Nah kita ketahuan umurnya ya. Dan mitra kerja saya sejak lama. Oh. Jadi ini reuni ya. Oke. Beliau tahu saya tahu beliau. Oke. Terhadap masyarakat. Baiklah. Long time ago saya bertemu dengan beliau ini di sebuah siaran juga. Dan ketika kemudian agak-agak flu gitu jadi pasien ya Bu. Dan sembuh. Oke, hati gembira itu obat ya bagi kita semua. Mungkin kita ini dalam forum ini tuh kita ada bercanda, kita ada apa saja lah kita lakukan di sini sebetulnya juga untuk supaya mengendorkan urat syaraf kita. Kalau kita bicara soal perlindungan perempuan dan anak, masalahnya banyak. Kalau kaitannya dengan apa saja yang mesti sama Bu Erlina ini segera diselesaikan. Saya tuh lihat gemesnya Ibu sebetulnya. Makanya kita ajak bercanda sebentar itu supaya Ibu juga tensinya agak rendah dulu gitu. Ya kan? Karena secara physically Ibu larinya kenceng sekali gitu. Iya, betul, Pak. Jadi kalau ada masalah misalnya Ibu ada di sini tapi masalahnya di gunung gitu, Ibu segera lari.
Tapi sehat ya semua. Alhamdulillah. Oke, ini ada balai. Kita mau Iya. kenalin balainya ya, Bu. Balainya ini balai PPA ini apa? Kemudian nanti Dokter Yuli juga akan kasih tahu ke kita konsentrasinya kemana. Kalau sesuatu yang hubungannya dengan regulasi dan anggaran, biarkan sahabat perempuan dan anak kita yang nanti akan perhatikan. Oke, ilustrasi sebentar sebelum nanti dokter akan jelaskan apa saja yang Anda lakukan dengan balai ini, dengan tadi yang panjang kali lebar itu tadi, tapi biar Bu Kadis dulu akan perhatikan. Monggo Ibu. Iya, jadi Balai PPA ini UPT-nya Pemda DIY yang menangani terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Artinya yang mengakses pada layanan balai UPT Balai PPA sebetulnya namanya ya. Itu adalah perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Nah, di DIY ini setiap tahun angkanya yang mengakses pada layanan ini cukup banyak. Jadi kalau di dalam data kami kan mengumpulkan semua datanya itu baik di layanan kami UPT Balai PPA-nya DIY maupun UPT PPA-nya kabupaten kota maupun LSM yang menangani korban kekerasan. Setiap tahunnya tuh angkanya di atas 1.000. Itu yang mengadu, yang berani mengadukan, yang sadar untuk mengadukan, yang mencari solusi bagi masalah kekerasannya gitu. Nah, itu 1.000-an lebih gitu. Tahun 2024 kemarin ya di kisaran 1.326-an lah itu. Nah, di luar dari angka itu, kalau angka itu kan yang mengakses layanan ya, pasti masih banyak warga masyarakat kita yang menjadi korban kekerasan tetapi belum mengadukan atau tidak berani mengadukan ke layanan korban kekerasan ini. Ada macam-macam pasti alasannya. Entah karena merasa itu salahku atau ini aib. Nanti kalau diketahui orang lain itu malu ya. Atau takut karena diancam oleh pelaku. Karena relasi kuasa yang sangat tinggi dari pelaku terhadap korban gitu, sehingga kemudian memilih untuk tidak mengadukan. Nah, kalau kami selalu menghimbau korban kekerasan ini untuk mengadu atau mengakses pada layanan korban kekerasan perempuan dan anak. Karena apa? Menjadi korban itu pasti tidak mudah, pasti mengalami kondisi psikologis yang tidak baik-baik saja. Pasti juga kualitas hidupnya itu menurun. Mungkin malah bisa jadi tidak produktif, tidak bisa sekolah, bahkan tidak bisa bekerja dan sebagainya. Memiliki dendam yang tidak habis-habis terhadap pelaku, karena kan nggak ada upaya apapun kan kalau tidak mengadukan gitu. Nah, sehingga hal-hal ini yang selalu kami himbau untuk mengakses layanan. Dan di semua balai PPA di DIY ini sangat siap untuk melayani para korban. Di Balai PPA kami pun juga demikian. Mulai dari pengaduannya, pendampingan psikologis karena setiap korban itu pasti membutuhkan pendampingan psikologis karena kondisi psikologisnya tidak baik tadi menjadi korban. Kemudian yang ketiga, pendampingan hukum seandainya kemudian kasus kekerasannya ini harus berproses hukum. Maka terhadap korban juga didampingi oleh petugas layanan. Kemudian seringkali memerlukan pendampingan rohani secara keagamaan supaya tenang, supaya bisa hidupnya lebih nyaman meskipun sedang mengalami proses gitu ya di dalam penanganan kekerasannya. Kemudian pasca kasus juga demikian, apakah memerlukan pemberdayaan, apakah memerlukan pengkondisian ketika harus kembali ke rumah dan sebagainya. Termasuk layanan ketika korban membutuhkan rumah aman. Nah, ada beberapa kasus yang membutuhkan rumah aman untuk menyelamatkan jiwa korban segera. Nah, sehingga itu juga difasilitasi oleh Pemda DIY. Dan layanan di Balai PPA ini gratis, artinya korban yang mengadukan yang kami layani tidak perlu bayar untuk semua layanan yang diberikan, artinya bebas biaya, ditanggung oleh Pemda DIY lah pembiayaannya. Termasuk diantaranya bila korban membutuhkan layanan kesehatan. Ada banyak kasus-kasus terutama yang kekerasan fisik begitu ya, yang kemudian korban membutuhkan layanan segera di layanan kesehatan rumah sakit dan sebagainya. Dan karena di DIY ini semuanya sudah dalam satu jaringan, satu forum gitu, sehingga pasien ataupun klien gitu ya, klien korban kekerasan ini bisa masuk melalui pintu manapun, bisa langsung kemudian ke rumah sakit tadi, atau bisa ke Polsek, Polres gitu, atau ke LSM yang menangani kekerasan gitu, itu bisa, atau ke Balai PPA tadi. Itu semua sudah terpadu dalam satu sistem, sehingga kemudian saling terkoneksi, gampang nanti nanganinya begitu. Dan kami selalu menangani klien korban kekerasan perempuan dan anak ini sampai selesai.
Oke. Nanti Dok Yuli Jadi bisa nggak ada menyampaikan putus di tengah ya sampai selesai. Bahkan yang kami layani tidak hanya yang berKTP DIY, tetapi juga ada yang banyak ya, sekian jumlah gitu yang KTP-nya non DIY, tetapi mengalami kasus kekerasannya di DIY. Itu juga kami layani, meskipun bukan warga DIY sekalipun, tetapi kalau mengalami kasusnya itu di DIY kami layani dan tetap digratiskan, artinya pembiayaannya tetap ditanggung oleh Pemda DIY meskipun KTP-nya non DIY tadi. Baik. Begitu. Jadi korban ditangani dengan paripurna, begitu, komprehensif, semuanya, begitu, sampai kemudian korban itu selesai kasusnya, kalau proses hukum juga selesai, dan kemudian nyaman hidupnya, kualitas hidupnya bisa kembali, sedikit-sedikit begitu sampai kemudian pulih. Seringkali korban memerlukan pendampingan psikologis itu tidak sebentar. Seringkali lama juga gitu untuk dalam bisa sembuh dari traumanya. Ya. Bisa sampai beberapa bulan. Ya, tidak ada batas untuk penggratisan pembiayaan tadi untuk pemulihan traumanya dari para korban ini. Jadi kalaupun itu kasusnya sudah selesai, tetapi suatu waktu beberapa bulan kemudian atau beberapa tahun kemudian tercetus sesuatu dan kemudian traumanya kembali lagi, silakan datang ke kami lagi. Iya. Akan dilayani juga. Ini secara konsep dan kemudian sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk penanganan ini luar biasanya. Ya. Luar biasa. Alhamdulillah kalau Jogja bagus. Ya. Iya. Ya. Boleh tepuk tangan nggak? Di awal kita masih bisa ketawa-ketawa, tapi begitu data disampaikan sama Bu Erlina ini rasanya wajah kita menjadi muram ya. Ternyata masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta ini masih banyak yang melakukan kekerasan. Buktinya tadi 1.000 lebih dalam setiap tahunnya. Itu yang lapor. Yang nggak lapor berapa? Kita nggak pernah tahu ya. Mudah-mudahan saja akan lebih sedikit daripada yang lapor. Tapi dari apa yang tadi sudah disampaikan Bu Erlina, setidaknya kita bisa punya gambaran bahwa ADP3 AP2 punya ini, semuanya ini ibaratnya adalah untuk menyelamatkan perempuan dan anak di daerah istimewa Yogyakarta. Tinggal masyarakat ini silakan akses kalau Anda memang memerlukan itu, karena ini juga demi penyelamatan Anda dan juga anak-anak yang ada di DIY. Jangan takut untuk melapor ya. Nanti bagaimana motivasinya, bagaimana dan sebagainya, buka di sini dengan sangat biar kami yang menyelesaikan. Betul. Oke. Banyak alasan sih memang, seperti halnya tadi misalnya IPLA misalnya, ini tuh masih ada memang ya. Cuman ya ini perlu, termasuk takut tadi. Ya takut dan lain-lain. Nanti kalau saya lapor nanti malah rumah tangganya bubar, gitu ya Pak ya. Ini kan bisa saja terjadi. Oke. Bu Erlina dan kawan-kawan punya cara tersendiri untuk kemudian bisa memberikan informasi ini pada Anda. Tapi setidaknya acara ini membuka cakrawala berpikir kita ya. Mudah-mudahan kita tidak jadi korban dan tidak juga jadi pelakunya. Ya, Dokter Yuli. Ya. Sudah berapa lama terlibat di Berapa ya? Di atas 10 tahun sih. Sejak lahirnya. Sejak lahirnya Sejak, ya. Jadi ini bidan-bidan kelahiran balai PPA gitu ya. Oke, baiklah. Kalau Dok Yuli lebih lama lagi dari balai. Lebih lama lagi daripada Oke, baiklah. Dok, cerita ke kita. Ini cerita balai dulu, nanti dokter juga akan cerita ya apa saja yang sudah ditangani ya, supaya bisa menjadi bahan perundungan kita bersama. Monggo dokter. Baiklah. Untuk di balai kurang lebihnya sama ya. Di balai pertama yang penting adalah mengadu. Ya, mengadu dulu. Nah, mungkin orang akan takut untuk mengadu, gimana tuh caranya gimana caranya. Jadi pertama bisa langsung datang, kedua bisa melalui hotline ya, hotline balai. Yang hotline WA itu di 0822 5770 0074. Oke, nanti biar dituliskan teman-teman. Atau melalui Sapa 129 ya. Sapa 129. Ya, telepon 129. Oh, oke, baik. Ya, itu mudah juga ya nomornya. Ya. 08111 129 129 atau telepon 129. Ya. Satu, akses masuk dulu. Begitu masuk nanti akan diidentifikasi ya, karena harus ada kejelasan ya. Ada kejelasan bahwa ini korbannya siapa, karena belum tentu korbannya sendiri yang berani melapor. Bisa yang melapor adalah anggota keluarga atau tetangganya atau temannya atau masyarakat yang melihat kok kasusnya kekerasannya sudah sangat mengerikan. Ada juga yang diantar oleh warga. Nah, setelah datang siapapun yang melapor, maka akan dibuat form pengaduan. Ya. Tadi kalau tetangga, keluarga, tapi korban harus ikut datang.
Tidak harus. Nggak harus. Ya. Iya. Tidak semua bisa datang. Misalnya Tapi ngerti nggak kalau dilaporkan? mengerti. Oh, jadi dia Biasanya setuju untuk mengerti. dilaporkan. Setuju. Oke. Ya, setuju. Tapi boleh juga seandainya korban nggak tahu. Gitu. Oke. Ya. Jadi kita melihat kan tidak boleh menormalisasi Iya, ya. Bu. iya. Ketika melihat seperti itu yang sudah berlebihan, kita bisa lapor. Bisa. Oh, oke. Bisa lapor. Memang ada kasus ya. Iya. Tidak yang melaporkan keluarganya, dia tidak berani melapor. Oke. Akhirnya kami visit, kunjungan baru ketahuan. Ya, betul. Jadi tidak harus persetujuan korban. Ya, oke. Ya. Kemudian dengan menjaga kerahasiaan, identitasnya, misalnya nama, alamat, kemudian kronologis kasusnya seperti apa, itu penting. Nah, setelah misalnya pasiennya ya, misalnya kliennya yang datang sendiri, setelah dalam kondisi aman dan nyaman, maka dilanjutkan dengan asesmen lanjutan. Asesmen lanjutan ini untuk menilai apa kebutuhannya, karena layanannya kan banyak. Satu, layanan psikologis, layanan medis, layanan hukum, layanan rehabilitasi sosial, layanan reintegrasi sosial, dan di balai juga ada monitoring ya, monitoring sampai pasca tadi yang menyambung Bu Erlina, setelah pendampingan, penanganan, kemudian monitoring di lapangan. Mungkin ada contoh satu kasus, misalnya kekerasan pada anak. Nah, di monitoring pas 3 bulan kami turun di sana. Nah, bisa dilakukan konseling keluarga. Ini kasus yang berat misalnya, seluruh keluarga dari nenek, kakek, ibu, pelakunya bapak ya, sampai saudara-saudara. Nah, dari situ semua berbicara. Dari situ kami bisa menilai ini anak sudah pulih atau belum. Karena kepulihannya ini adalah sebagai pencegahan sekunder. Jangan sampai dia terjadi lagi, atau bisa jadi kan selama ini korban bisa menjadi pelaku di kemudian hari. Saking dendamnya. Bisa. Nah, jadi semua layanan itu lengkap. Kalau butuh ada gangguan psikologis, maka akan didampingi. Ya tadi bisa lama karena ada satu misalnya terapi yang dipilih, misalnya CBT ya, Cognitive Behavior Therapy, itu kan harus 12 kali dengan selang waktu seminggu misalnya, itu menjadi lama. Kemudian kalau membutuhkan medis bermacam-macam. Ada yang sampai misal yang paling berat, mungkin juga pernah membaca ya, yang di viral itu yang disiram air keras. Nah, itu kan sampai kondisinya sampai buta dan lain-lain ya. Jadi tergantung keadaan. Kemana kita akan merujuk, pertama psikologis atau medis atau membutuhkan rumah aman. Ada yang pelaku misalnya korban kekerasan seksual, nah kan pelakunya belum bisa dijerat oleh hukum, maka ini butuh perlindungan untuk keselamatan jiwa. Nah, bisa masuk ke shelter atau rumah perlindungan sementara. Nah, di sana dicukupi untuk kepentingan pendampingannya, kebutuhan dasar, makanan, pakaian, pendampingan psikologis, pendampingan hukum, dan seterusnya. Kalau sudah selesai, kemudian hukumnya bisa berlanjut ya, ada konseling, ada pendampingan, dan kemudian kalau sudah selesai dengan reintegrasi sosial, dan semuanya ini bisa melibatkan berbagai instansi lain yang terkait. Jadi peran balai pun sebagai pusat koordinasi antar lembaga yang terkait. Jadi bukan hanya dengan DP3AP2 saja. Iya, ada banyak pihak yang bisa terlibat. Termasuk kalau itu melibatkan antar kabupaten misalnya, berarti nanti melibatkan juga UPT dari kabupaten atau kota yang bersangkutan. Baiklah. Jadi sistem kerjanya seperti itu ya? Iya, berjejaring. Betul. Iya. Tapi setidaknya ini melegakan. Kalau ada kasus berarti cepat ditangani di daerah istimewa Yogyakarta ini, gitu ya. Sepanjang itu memang terlaporkan di sini. Kalau tidak terlaporkan, ya mana kami tahu. Sekian banyak yang harus di. Tahun ini tadi sudah berapa ya yang ditangani, Bu? Tahun 2024 itu 1.326. Terus yang 2025 sampai Juni kemarin semester 1 itu sudah 606.
606. Juli. Ya, harapan kami Berapa orang teman-teman yang di balai dan dari Bu Erlina yang ditugaskan untuk itu, padahal korbannya banyak sekali? ya tidak banyak memang SDM-nya, tetapi kami memang berkomitmen gitu ya untuk melayani para korban kekerasan ini sebaik-baiknya. Dan kami kan juga banyak dibantu di jejaring ini begitu ya, artinya tidak melakukannya sendirian gitu. Jadi bisa dikatakan kalau dari sisi SDM karena berjejaring tadi, maka yang sedikit itu pun bisa bekerja dengan baik gitu, karena dibantu yang lain. Ya, semua harus punya komitmen yang sama ya untuk bisa mengamankan ini. Oke, nanti Ibu akan cerita detail apa yang dilakukan di balai karena ini supaya masyarakat juga akan lebih jelas gitu dan tidak ketakutan ketika jangan-jangan saya lapor di sana justru nanti saya jadi begini. Orang itu kan karena dengar lo overthinking ya. Dan jadi korban masih overthinking. Pak Dewan. Siap. Ya, oke. Banyak loh Pak, masih banyak ya korbannya Pak. Artinya memang Bu Erlina dan kawan-kawan ini harus didampingi ya Pak untuk hal-hal yang lain. Apa yang Bapak mau sampaikan terlebih dahulu? Melihat data tadi ya sangat prihatin sekali. Satu sisi. Tapi sisi lain saya bangga dengan DP3AP2 dan juga PPA yang kita punya, UPT yang kita punya. Artinya masyarakat sudah paham, sudah tahu sebagian. Walaupun belum maksimal, masyarakat atau perempuan dan anak yang menjadi korban itu lapor. Tapi paling tidak ini sudah ada kesadaran kemajuan yang cukup tinggi. Sehingga Sepindah Malih saya bangga dengan DP3AP2 dan juga UPT yang ada balai ini. Kenapa? Karena kita tidak hanya sekedar omon-omon saja untuk menuju kepada generasi emas 2045. Antisipasi semacam ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Karena generasi muda kita, generasi penerus kita harus betul-betul kita persiapkan. Sehingga sisi-sisi yang harus kita bantu kaitan dengan masalah kekerasan perempuan dan anak ini wajib dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kami dari Dewan pun sangat mendukung sekali. Dari Dewan sangat mendukung, secara pribadi pun mendukung karena saya pernah secara pribadi membuktikan kinerja dari Bu Erlina. Ketika ada kekerasan perempuan dan anak, ketika ada korban ibu-ibu di selatan Ambarukmo Plaza, nyebut merek bukan promosi ya. Ini ketika saat itu ada debt collector dari kelompok tertentu, tidak perlu kami sebut, yang melakukan intimidasi sangat luar biasa. Tengah malam mendobrak pintu, yang di situ hanya ada ibu-ibu, kebetulan janda, punya anak 2, yang salah satunya adalah berkebutuhan khusus. Ini kan mengalami trauma yang sangat luar biasa. Kemudian tokoh masyarakat di sana lapor pada kami selaku tokoh masyarakat juga. Kebetulan saya salah satu ketua partai. Kemudian saya minta teman-teman saya untuk membantu menangani ini. Kami dari sisi perlindungan saat itu, kami lapor sama Bu Erlina. Wah, luar biasa Bu Erlina gerak cepat untuk melakukan konseling terhadap korban ini untuk masalah debt collector, terus kemudian leasingnya kita selesaikan, bahkan kita beri pelajaran yang sangat luar biasa saat itu dan mereka sadar bahwa tindakan mereka keliru. Yang ingin saya simpulkan pada saat ini DP3AP2 sangat konsen sekali, gerak cepat saya pantau di lapangan, walaupun beliau juga minta kerja kami, dan ini kami sangat mendorong dan mendukung. Apalagi kami tahu persis tenaga beliau sangat terbatas. Ya betul. Honorer sekarang dibatasi. Honorer dibatasi. Dan ini baru kita perjuangkan. Barangkali pemangku kebijakan yang ada di DIY, karena kami kemarin juga mendukung di rapat kerja komisi. Belum ada seminggu ya Bu Rina. Supaya ini diperhatikan. Memang aturan dari pusat honorer tidak ada. Tapi kan mesti ada perlakuan khusus karena kita butuh. Ini tidak hanya seremonial saja. Artinya kalau Bu Erlina hanya sekedar menjadi kepala dinas, kepala OPD, menggugurkan kewajiban menghabiskan anggaran, saya yakin tidak tertangani laporan sebanyak ini. Sosialisasinya juga masif, kegiatan-kegiatan semacam ini juga luar biasa. Sebetulnya ketika angka pelaporannya itu tinggi, itu menandakan bahwa masyarakat kepercayaannya juga akan semakin tinggi. Percaya trust pada pemerintah. Ini parameter.
Iya betul, karena kan ketika nggak ada yang lapor tuh kan belum tentu nggak ada masalah. Belum tentu, Nggak ada karena masalah. nggak percaya. Bisa jadi nggak Iya. percaya. Nggak percaya, oke baiklah. Ya betul. Kadang-kala kejadian-kejadian itu membuat kita miris ya Pak. Ini antara miris dan gemes dan wah ini gimana sih kok masih juga terjadi. Ini Balai PPA berarti perlindungan perempuan dan anak. Berarti yang ditangani ini anak-anak dan perempuan aja untuk balai ini ya. Oke, baiklah. Meskipun Ibu punya ketugasan yang lain juga. Kalau yang korbannya laki-laki juga ada penanganannya. Cuman kalau balai ini untuk perempuan dan anak. Jadi korban laki-laki. Jadi sebetulnya begini, karena salah satu jenis kekerasan yang harus kami tangani di DP3AP2 ini adalah trafficking, Pak. Perdagangan orang. Nah, kami pun sebagai sekretaris dari tim besarnya DIY untuk TPPO itu, tim perdagangan orang itu, sehingga memang harus kami tangani. Nah, kecenderungan yang terjadi kasus-kasus TPPO di DIY itu laki-laki Pak, banyaknya. Meskipun ada korban yang perempuan begitu, ada yang anak juga, tetapi sebagian besarnya adalah laki-laki. Nah, karena kita punya bandara besar ini ya, JIA gitu. Nah, seringkali bandara kita itu digunakan untuk transit gitu ya. Untuk kemudian mereka bekerja ke luar negeri gitu tanpa melalui prosedur gitu, artinya non prosedural. Nah, itu yang kemudian ditangani. Nah, karena laki-laki dan rumah aman kami itu hanya untuk perempuan dan anak dan terbatas ruangannya begitu. Sehingga ketika proses investigasi dari kepolisian, maka kami harus bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Pak. Menggunakan balai di bawah Kementerian Sosial, karena biasanya rombongannya yang non prosedural, TKI non prosedural itu banyak, sehingga kemudian nanti itu disupport oleh Kementerian Sosial di balainya begitu. Dari mulai permakanannya dan sebagainya, urusan-urusannya itu selama proses investigasi yang biasanya memakan 14 harian lah gitu. Nah, itu yang kami masih kesulitan. Masih kami diskusikan begitu, ini bagaimana jalan keluarnya begitu. Karena bagaimanapun kasusnya terjadi di Jogja. Meskipun sebagian sangat besar mereka bukan orang Jogja, ya jadi mereka lewat bandara itu tadi. Nah, kemudian juga seringkali kami juga harus menangani kasus-kasus yang pelakunya itu karena laki-laki, misalnya KDRT ya. KDRT oleh suaminya terhadap istrinya begitu. Nah, istrinya ditangani oleh Balai PPA, tetapi kan kemudian supaya itu tidak berulang kasusnya, ketika kemudian si istri memilih untuk berdamai, tidak melanjutkan ke proses hukum karena masih menghendaki keluarga yang harmonis kembali dan sebagainya, berharap si suami kemudian sadar begitu, maka si istri ditangani oleh Balai sebagai korban kekerasan, tetapi si suami kemudian ditangani oleh Pusat Pembelajaran Keluarga kami. Ya, supaya mengalami konseling psikologi, pendampingan psikologi, terapi, bahkan terapi perubahan perilaku gitu, supaya bisa sembuh dari perilaku kekerasannya. Nah, itu berarti kan bersama-sama penanganannya antara Balai dan Puspaga. Ya, karena di Puspaga kan ada petugas-petugasnya, ada psikolognya dan sebagainya. Gitu. Nah, kami juga tadi seperti yang disampaikan Pak Yasid tadi, kenapa kami bisa gercep banget gitu ya, langsung bisa menjangkau ke lapangan, mau tengah hari, mau dini hari, mau tengah malam, mau hari libur dan sebagainya, karena kami juga disupport oleh para Satgas PPA. Ya, Satgas PPA kalau yang di bawah koordinasi kami itu sampai ke tingkatan Kapanewon. Jadi semua Kapanewon kami punya koordinator Satgas gitu. Nah, kemudian koordinator Satgas di tingkat Kapanewon ini itu juga kemudian berkolaborasi dengan Satgas PPA di tingkat kelurahan. Kalau yang di tingkat kelurahan ataupun di kota gitu, kelurahan itu di bawahnya kabupaten dan kota koordinasinya. Tapi mereka saling berkoordinasi sehingga gercep. Mau menjangkaunya itu cepat, seperti yang Pak Yasid tadi sampaikan. Saya langsung tinggal Pak Yasid lapor saya langsung menghubungi Satgas di area tersebut begitu, sehingga cepat. Oke. Wah, ini sistemnya terbentuk ya. Saya pernah berkomunikasi dengan teman-teman Satgas ya. Banyak dalam sebuah kabupaten aja itu Satgasnya lumayan banyak. Dan Satgas itu di masing-masing area tadi mereka sudah punya kontak kewenangan setempat. Mulai dari polseknya, dari Babinsa, Babin Kamtipmas, Jaga Warga, Pak Dukuh, Pak RT itu mereka punya. Sehingga jadi ketika bingung lagi. Ketika mereka menjangkau korban gitu, itu dengan otoritas setempat. Baiklah. Ya, luar biasa ini pembentukan sistemnya ini sangat luar biasa.
punya tim reaksi cepat di P3AP2. Luar biasa. Sistem selnya sampai tingkat Iya betul. tidak hanya kelurahan, mungkin peduan. Ternyata seperti ini yang dilakukan ya. Nah, baik. Dan tadi nggak usah khawatir juga ketika seorang perempuan atau anak yang menjadi korban kekerasan, ketika masih mau terus berlanjut, ternyata si suami ini juga dicarikan kamar yang lain untuk konselingnya dan sebagainya lewat Puspake. Jadi nggak ditinggal gitu. Oke, baiklah. Bu Yuli, yang ditangani kasusnya terberat apa? Yang berbulan-bulan. Yang terberat sih sebetulnya dulu ada 2 ya dulu. Satu, aduh gak enak ya. Oke, kasusnya aja kan? Ya. Satu perkosaan anak. Perkosaan anak, oke. Umur 3 tahun oleh bapak kandung. Oke. Ada Pak. Untuk itu artinya begini, itu butuh satu untuk tim mengungkap anak ini mau bicara sesuai yang diharapkan kepolisian itu kan bapaknya tuh menggunakan kata-kata sanepo ya, misal nih ulo mlebu gua misal. Polisi nggak mau tahu, pokoknya harus ada alat kelamin misalnya. Nah, untuk tahu anak kan belum tahu. Nah, ini membutuhkan waktu itu sampai ada tim psikolog forensik ya. Tim untuk mengungkap bahasa ini, merubah jadi bahasa sesuai harapan hukum itu sampai butuh waktu 2 bulan. Nah, itu tinggal di shelter. Ya, padahal di shelter kita terbatas ya Bu Erlina, hanya 14 hari. Tapi ini dengan ya kebijakan-kebijakan dan kemudian dengan kerjasama berikutnya dengan LPSK, akhirnya dengan tim yang sangat berat ini akhirnya bisa selesai ya. Terus yang kedua yang sekarang masih dalam proses yang disiram air keras ya, dan itu kan kebutuhan biayanya luar biasa ya, yang operasi berkali-kali karena kan ya luka, infeksi, ada matanya sampai tidak bisa melihat dan banyak sekali. Itu belum selesai sampai hari ini masih dari Desember 26 Desember 24 Desember 24 pas dia ulang tahun ya, malam Natal. Ya itu, nah itu membutuhkan, nah ini perannya lintas ya tadi yang sudah sampai lintas provinsi, lintas kabupaten dan seterusnya. Satu lagi saya berharap, nah itu masih berlanjut ya dengan biaya tinggi dan penanganan lama sampai hari ini, dan ada operasi yang tertunda karena memang belum siap organ tubuhnya untuk dilakukan skin graft ya, belum siap. Nah terus satu yang saya berharap memang kecepatan ini nomor 1. Contoh nih yang terakhir yang masih dalam proses juga, kejadian di luar Jogja, sekolah di pondok di luar Jogja. Nah terjadi bullying, akhirnya kembali ke Jogja. Nah di sini sudah cepat tanggap, membawa untuk ke psikiater, kita buatkan ini karena saat itu masih keberatan dengan ke visum psikiatrikum yang akan dirawat inap untuk 7-14 hari. Akhirnya alternatif kedua kita buatkan hasil pemeriksaan psikologi. Nah ini sudah sangat lengkap ya. Nah kemudian karena luar wilayah, pihak kepolisian sana meminta untuk visum psikiatrikumnya di TKP-nya sana. Jadi diulangi lagi. Nah, memang di sini visum psikiatrikum belum jadi, karena menolak, keluarga di sini menolak karena lama. Prosedurnya seperti itu sebetulnya yang sesuai prosedur dan SOP-nya ya, seperti itu, legalitasnya seperti itu. Tapi kepolisian memang berkehendak di sana juga. Lalu di sana, nah ini karena kejadiannya sudah 6 bulanan ya, Mei, kemudian kita baru ke sana. Polisi yang meminta ulang itu di sana akhir September. Nah hasil pada dokter psikiater sudah relatif baik-baik saja. Ya jadi waktu ini akhirnya menggunakan hasil dari Jogja yang masih terlihat karena waktunya lebih awal. Nah ini hal-hal yang kesulitan kalau lintas wilayah.
Iya. Oke, baik. Ada Dan banyak mungkin kasus yang kesadaran dari lintas. masyarakat ya. Iya. Kenapa dia harus menolak? Apakah Iya. itu kemungkinan juga mereka tidak tahu itu sebetulnya seperti apa Iya. pentingnya dan sebagainya. Yang Kita jelas bahas penanganan lagi itu harus segera. ya. Oke. Iya, Baik. karena bukti-bukti dan sebagainya itu kan harus segera. Oke, baiklah. Setelah hilang ya Pak Dewan? Iya. Iya. Oke, baiklah. Apalagi yang korban perkosaan. Ya, ya, baik. Silakan diunjuk Rumian. Pokok kita kulik dulu sebentar ya. Sudah ini nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa tetap di tempat Anda, Suara Sapa kembali sesudah jeda berikut ini. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Suara Sapa persembahan DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Kasus-kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menjadi konsentrasi yang luar biasa untuk DP3AP2 beserta rombongannya. Sistem yang dibentuk luar biasa sekali, tapi lagi-lagi ini harapannya ya akan semakin turun angka kekerasan gitu. Korbannya juga akan semakin turun. Meskipun kita juga semakin membuka diri, laporlah supaya Anda itu tertolong gitu. Yeah. Karena Pak Dewan sudah sangat support ya, bahkan punya komitmen yang tinggi untuk mendukung apa saja yang dibutuhkan DP3AP2 DIY dengan balainya, dengan segala macamnya. Satgas bahkan terkoordinasi dengan baik ya. Satgasnya langsung punya jalur ke kepala dinas soalnya ya. Jadi apa-apa itu bisa langsung dikomunikasikan, dan kepedulian Dewan ini juga luar biasa. Bapak sebagai wakil masyarakat nggak segan-segan untuk langsung turun tangan ya Pak ya. Matur sembah nuwun. Oke, tadi agak miris ketika Dr. Yuli bercerita ada hambatan-hambatan yang terjadi, khususnya kalau ini kaitannya dengan kota-kota yang lain. Tapi dengan kota yang lain ini kan secara sistem ya Bu. Tapi yang lebih membuat kita miris juga kalau ternyata hambatan itu kemudian ditimbulkan juga oleh keluarga. Karena keluarganya kan nggak mau tadi apa Bu? Visum apa tadi? Psikiatrikum. Iya, itu apa Bu? Jadi gini, kita ambil contoh kasus misalnya korban perkosaan ya. Oke. Korban perkosaan itu ada visum et repertum yang melihat bagaimana himen selaput darahnya ini masih utuh atau tidak. Oke. Itu repertum ya. Et repertum, Ya. oke. Nah, kadang tadi bila terlambat melakukan pengaduan Ya. atau korbannya adalah wanita yang sudah mempunyai sudah melakukan seksual aktif dan misalnya sudah punya pacar dan diperkosa. Sudah pernah hubungan seksual. Ya, sudah pernah hubungan seksual. Nah, itu visum et repertum pasti luka robekan sudah lama. Mungkin ada yang baru di atas yang lama misalnya. Nah, itu bila tidak bisa muncul, kita melakukan visum psikiatrikum. Nah, ini prosedurnya adalah menginap di rumah sakit ya, kemudian dipantau, dievaluasi, monitoring selama maksimal 14 hari ya, biasanya bisa seminggu atau 14 hari tanpa obat. Dalam pemantauan tersebut, bila terjadi gangguan psikologis yang jelas, biasanya akan terlihat yang parah ya, tidak hanya misalnya kecemasan, ada yang sampai depresi berat, itu tampak di situ. Oke. Berarti mungkin keluarga nggak tegel ya Bu ya, nggak tega. Bisa kalau anak, Ya. anak nggak takut anak Karena sendiri. terpisahkan dari orang tua. Tapi kan. sebetulnya cara ini digunakan untuk membantu hal-hal yang pembuktian. berat. Iya. Bukti. Tapi ada jalan lain kok. Oke. Ada jalan lain melalui pemeriksaan psikologi, namanya HPP, hasil pemeriksaan psikologi. Kalau tadi tidak bisa dilakukan seperti ini, akhirnya berhasil kemarin ya. Kemudian melalui HPP itu intens dengan psikolog, maka ada kronologi dan sebagainya sampai lengkap, sampai ada kesimpulan terjadi misalnya gangguan psikologis. Nah, mungkin di daerah yang luar kota tersebut tinggal hasil pemeriksaan dokter psikiater. Sebetulnya relatif tidak seperti visum psikiatrikum yang lega artis yang benar-benar sesuai legalnya ya. Cuma akhirnya digabung dari hasil pemeriksaan awal yang di kami masih terlihat depresi berat di awal. Psikiater sana sudah hampir hilang. Ya, jadi yang dikatakan semua, baik-baik saja tadi. ya akhirnya semua dikumpulkan, itu akhirnya bisa masuk ke ranah hukum. Baiklah, jadi ini sebetulnya kalau mungkin bisa saya tarik sebuah garis yang namanya sedikit menjelaskan ini, ada baiknya kalau kita sudah lapor, kita punya komitmen untuk mendukung para petugas. Betul. Kita mau untuk melakukan yang disuggestkan oleh para petugas supaya apa? Kita tertolong dengan lebih mudah.
karena kan kasusnya bukan hanya mengenai kesehatan, tapi juga jalur hukum yang harus ditegakkan dan sebagainya, gitu ya. Jadi pendekatannya memang keluarga korban atau si korban ini sama-sama ikut pasrah lah. Ini gimana cara penanganannya? Saya ikut supaya ini bisa semuanya lancar. Sesuai yang mungkin itu ya. petugas. Oke, baiklah. Ya, nanti kalau komunikasi dengan keluarga dan sebagainya, memang saya yakin nanti dokter dan kawan-kawan akan memudahkan bahasanya ya, supaya masyarakat itu tidak ketakutan dengan bahasa-bahasa medis yang kita nggak ngerti gitu kan. Visum et repertum itu kita baca di media biasanya ya kan. Nanti bentuknya seperti apa kan kadang-kadang ini diapain saya dan sebagainya ya kan. Tapi itu dijelaskan oleh petugas. Baiklah, matur nuwun. Oke, Ibu nambahi lagi ya informasinya ya, karena tadi kaitannya dengan bagaimana bisa kita sama-sama membuat si korban ini menjadi sembuh secara fisik, secara mental, bahkan tadi Ibu bilang ada pemberdayaan juga. Kalau nanti sesudah semuanya selesai, ini penanganannya paripurna ya? Paripurna, kita harapkan nanti sampai kualitas hidup dari korban itu kemudian bisa pulih. Meskipun seringkali tidak bisa 100% ya, pelan-pelan gitu, tapi bisa pulih, bisa produktivitasnya kembali. Jogja istimewa, tadi ada sesuatu yang Jogja punya tapi daerah lain nggak punya? Jadi UPT Balai PPA kami itu satu-satunya di Indonesia yang tidak menjalankan sendiri, tetapi bermitra di dalam melayani korban kekerasan perempuan dan anak ini dengan salah satu mitra kami, mitra dari DP3AP2 yang sudah sejak lama gitu, yang namanya Rekso Diah Utami. Jadi justru Rekso Diah Utami inilah yang muncul duluan sebelum adanya UPT lah gitu, sudah sejak lama muncul untuk penanganan korban kekerasan perempuan dan anak. Itu juga karena inisiasi dari GKR Hemas, Ibu Ratu ya, yang sangat concern untuk kemudian bisa melayani korban kekerasan perempuan dan anak di DIY ini dengan sebaik-baiknya. Jadi sebelum adanya UPT PPA dimanapun di Indonesia begitu, Jogja itu sudah ada P2 TPA Rekso Diah Utami yang didirikan oleh Ibu Ratu. Nah, maka kemudian ketika ada kewajiban untuk setiap daerah ada UPT PPA, maka kami tidak perlu berpikir banyak begitu. Ini yang sudah sangat profesional, yang sudah well banget gitu ya melayani korban perempuan dan anak ini RDU. Sehingga diteruskanlah kemudian kemitraan itu dengan Pemda DIY meskipun kemudian sudah ada UPT Balai PPA. Jadi UPT kami itu bermitra dengan Rekso Diah Utami gitu untuk pelaksanaannya. Baik. Jadi sudah well banget, sudah sangat pengalaman. Baiklah. Ada berapa tenaga yang ada di sana, tenaga ahli? Kalau Rekso Diah Utami berapa orang? Berapa ya? 20-an apa ya? 20-an. Dari awal berdiri sampai dengan saat ini. Iya. Sekitar itu. Baiklah. Tapi ada beberapa yang lain ya Bu? Iya, pendukung-pendukungnya banyak. Gitu. Pendukungnya banyak. Misalnya contoh di saya di bidang kesehatan dan psikologi, saya terus dan psikolognya 3. Psikolognya 3, harus di bidang hukum ada Ibu Sari Murti, kemudian konselor hukumnya 3, berarti kan udah banyak itu. Kemudian ada rehabilitasi sosial, ada pemulangan, reintegrasi dan monitoring bersekitar ada yang 3, ada yang 2. Jadi itu pun kan kemudian bermitra dengan jejaring Forum Perlindungan Korban Kekerasan tadi. Jadi ketika suatu saat misalnya kasus yang ditangani terlalu banyak, over kapasitas gitu, sehingga kemudian kita bisa minta bantuan dari LSM yang menangani korban kekerasan lainnya, misalnya Rifka Anissa atau LPA dan sebagainya. Seperti kemarin ketika gedung kami sedang rehab, rumah perlindungan sementara juga sedang direhab gitu, belum bisa ada klien yang menginap di sana, tiba-tiba kemudian ada klien yang harus ditempatkan di rumah perlindungan tadi. Maka kemudian kami bisa bekerja sama dengan LPA, misalnya yang juga punya gitu. Sehingga kemudian kliennya ditempatkan di LPA meskipun kemudian spottingnya itu tetap dari balai begitu. Yang seperti itu sangat biasa kami lakukan. Harmonis artinya. Saling. Termasuk ketika ada kasus yang sangat berat yang membutuhkan pendampingan hukum yang tingkatan ilmunya itu sudah ahli banget gitu terkait dengan kasus itu, dan kebetulan di kami di Rekso Diah Utami itu belum setaraf itu begitu ya. Kami pun bisa kemudian minta bantuan ke pihak yang lain untuk membantu pendampingan hukumnya karena ini kasusnya itu rumit, berat dan sebagainya, seperti itulah. Baiklah. Ini istimewanya Jogja Pak Dewan. Jadi siapapun kemudian saling bantu. Berkontribusi ya
untuk kemudian menyelesaikan masalah ini. Ya tapi alhamdulillah ya ini melegakan Bu Erlina ya sebagai ketua kelas saya. Kalau semuanya tidak nyungkuyung gitu kan berarti beban itu termasuk akan juga dukungan tadi yang berwenang di lokasi setempat tadi seperti jaga warga, Babin Kamtipmas, Babinsa, Pak Dukuhnya, Pak RT-nya dan sebagainya, karena seringkali kasus kekerasan itu ada intimidasi, ancaman dari pelaku. Apalagi kalau pelakunya itu bukan pelaku tunggal begitu, tetapi ini sebuah seperti apa ya, kelompok, lembaga dan sebagainya, sehingga pengancamannya itu banyak orang gitu ya. Nah itu kami minta bantuan seperti itu, dan itu pernah juga kami terjadi. Jadi betapa tekanannya itu begitu besar gitu, karena pelakunya itu tokoh misalnya gitu ya, sehingga ancamannya itu benar-benar berat gitu, sehingga kami berkoordinasi dengan otoritas-otoritas itu tadi, dan melibatkan UPT PPA lintas. Ya. Ini pertanyaan saya di luar ini ya, karena penjenengan ini concern untuk membantu korban yang seperti itu. Artinya kalau pelaku itu masih ada di luar sana, kehidupan penjenengan tidak apa-apa. Lama-lama terbiasa. Urat takutnya sudah putus. Makanya saya tanya, ini berani semua gitu. Lama-lama terbiasa. Tapi pernah ada ancaman juga? Ya. Ya, tapi memang ada pelatihan-pelatihan selalu ya, ada sekian banyak gitu pertemuan, rapat kerja, rapat koordinasi, pelatihan dan sebagainya, yang untuk memastikan apa yang dilakukan itu sesuai prosedur begitu, termasuk melibatkan yang lain-lain tadi, dukungan-dukungan yang lain tadi, itu juga demi keamanan. Ya. Karena kan bisa jadi kemudian pelaku kekerasan, wah lihat Bu Erlina nih musuh saya ini gitu kan, karena jejaring itu saya yakin bisa membantu seperti kasus yang kita laporkan. Bu Erlina kita minta untuk memberikan konseling pada korban. Kami untuk kirim urusan psikologi. Kekerasan nggak usah kami sebut ya. Kelompok tertentu, maaf agak sedikit etnis tertentu yang terkenal keras di Jogja. Ini kita hadapi. Urusannya Pak Yasin Urusan itu. Artinya kan jejaring seperti yang kami lakukan. Yang kami lakukan jejaring Bu Erlina yang seperti kami itu kan banyak. Insya Allah juga akan membantu karena kami melihat ini adalah tugas mulia. Nggak ada konflik interest apapun lah. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan ekonomi. Ini menyiapkan generasi muda ke depan. Itu termasuk tadi yang pasca kasus pemberdayaan tadi. Kami pun dibantu oleh LSM untuk pemberdayaan klien-klien yang selesai kasus tadi. Misalnya korban TPPO tadi ya, perdagangan orang, perempuan gitu. Setelah kasusnya kami tangani, tapi kan dia butuh untuk hidup, sehingga karena single parent dan punya anak gitu ya. Sehingga kemudian ada LSM yang siap untuk bisa membantukan, melatih keterampilan, membantukan alat-alatnya sekaligus begitu ya, itu yang kami harapkan. Jadi memang jejaring ini efektif, sangat membantu di dalam penanganan para korban kekerasan. Mungkin satu lagi jejaring pembiayaan Bapel Jamkesos. Gimana ini Dok? Contohnya seperti yang tadi disiram air keras, pembiayaan awal itu 2 bulan rawat inap ya, 2 atau 3 bulan rawat inap. Itu biayanya sampai 340 juta. Nah tadi dengan jejaring tadi ada surat rekomendasi dari Forum Penanganan Korban Kekerasan bahwa ini korban kekerasan, maka ini dari rumah sakit diajukan ya penjaminannya ke Bapel Jamkesos. Iya, dibiayai dari Pemda. Yang memperjuangkan jadwal kami. Pak Yasin. Karena dulu pernah akan hilang ketika BPJS itu muncul. Karena ada Permen KU, ada Permen Dagri yang melarang pembiayaan untuk skema jaminan. Tapi alhamdulillah DIY bertahan, tetap ada Bapel Jamkes, tidak menjadi temuan baik itu inspektorat, BPK dan sebagainya, karena ini betul-betul membantu masyarakat dan mengisi ruang-ruang kosong. Seperti yang mengisi tadi ruang kosong. Sampaikan tadi kan, siapa yang mau membiayai? Betul. Kan Bu Erlina sudah berjuang membanting tulang seperti itu, apa harus dengan uang pribadi? Kan tidak mungkin. Korban kekerasan tidak di cover BPJS, Mbak. Iya, tidak di cover BPJS. Sehingga kan melalui Bapel Jamkesos tadi. Ini kan ruang kosong. Dan alhamdulillah
Tidak hanya provinsi, kabupaten, kota juga lewat dinas sosial. Tapi kalau provinsi Bapelcamkes. Mbak, meskipun korbannya ini adalah bukan orang miskin, tetap dengan itu. Iya. Ya, soalnya pernah kejadian. Ini istri jaksa ya, dulu pernah kejadian istri jaksa pada saat di KDRT dan sudah mengancam jiwa. Kalau lari kan nggak bawa hartanya, nggak bawa KTP, nggak bawa apa-apa, dompet, ya seperti itu. Kaya tapi termiskin. Menjadi miskin, ya. Karena kemudian ada kasusnya. Tidak bisa mengakses. Ya. Dan sepertinya Ini kan satu-satu pertanyaan ini kan bisa jadi pertanyaan masyarakat. Padahal kan Orang kaya membutuhkan bantuan segera. Betul. ya, dan ini satu-satunya di Indonesia ya, Ya. sepertinya waktu kemarin Yang LPSK gampang, berkunjung ya. cepat untuk kemudian bisa menangani semuanya tadi. Oke. Ya termasuk pembiayaan tadi. Ya, iya. Karena itu benar-benar unsur yang sangat penting dalam sebuah penanganan masalah ya. Karena nggak mungkin kan dikasih perhatian aja tanpa harus ada penyelesaian secara ekonomi gitu ya. Karena obat juga butuh biaya. Betul. Semuanya butuh biaya. Dok Yuli ini kalau dikorek-korek begitu ya, kasus-kasus yang rumit, yang berat itu banyak gitu. Tapi memang tidak semua kasus itu bisa kami sampaikan penginformasiannya begitu ya, karena melindungi tadi. Kode etik, penanganan. Ada jiwa-jiwa yang harus dilindungi sehingga memang tidak bisa semuanya di-share di sini. Tapi apa yang di-share ini menjadi pembelajaran banyak pihak. Bahwa ternyata memang satu langkah yang salah saja eksesnya bisa banyak sekali. Iya, seringkali juga kami tahu informasinya itu tidak hanya dari laporan aduan dan sebagainya. Ada juga yang masuknya itu melalui media sosial. Dapat datanya dari media sosial, langsung cari begitu ya. Kemudian satgas kami bekerja di lapangan mencari tahu begitu dan ketemu. Seperti itu sering ada juga yang kasus-kasus seperti itu. Ada juga yang dilaporkannya melalui ilapor. Ilapor di kota juga ada ilapor dan sebagainya, di Dinas Kominfo juga melalui ilapor. Itu kemudian sampai ke kami, diinfokan ke kami, kemudian langsung seperti tadi mencari tahu informasinya dan sebagainya. Jadi ibu dan kawan tidak harus menunggu, kan belum lapor ke saya, nggak gitu ya. Jadi memang harus jemput melalui siapapun kami melalui siapapun kami terima. Langsung nanti ke lapangan untuk mencari tahu segera. Seperti yang viral-viral kemarin gitu kan, langsung betul. Langsung tapi juga. Tapi pernah nggak? Karena ini kan keroyokan banyak dinas ya Bu, jadi satu gitu. Meskipun koordinatornya ada di tempat Ibu untuk menyelesaikan. Di forum tadi, forum pelindungan. Kemudian ada yang merasa bahwa ini kebingungan, ini sebetulnya nih yang ini porsinya siapa? Itu pernah Bu? Itu nanti di kami yang ngatur lah gitu. Mau masuk dari pintu manapun itu nggak apa-apa. Nanti kami akan tahu siapa yang berwenang penuh gitu, atau ini harus koordinasi dengan mana saja dan sebagainya. Dari tempat termasuk ketika lintas provinsi, bahkan lintas negara ya. Karena ada kasus-kasus yang kami tangani itu kan lintas negara juga gitu. Ya itu seperti itu. Jadi kami pun bisa merujuk ke Kementerian PPA. Bisa juga kemudian koordinasinya dengan imigrasi, dengan Kemenlu, dengan Kemenaker dan sebagainya seperti itu, terutama yang kasus yang melibatkan luar negeri tadi. Baiklah. Regulasi kita gimana Pak Dewan? Sudah memenuhi kalau kaitannya dengan bagaimana? Insya Allah sudah. Sudah melindungi itu. Termasuk forum perlindungan korban kekerasan tadi ada di regulasi kita, di Perda, Pergub ada, Reksodia Utami juga ada. Jadi sebetulnya secara regulasi sudah cukup. Makanya. Jadi biar ibu-ibu ini bergeraknya juga dengan tegak. Kemarin Dewan kemudian menambah dengan yang Perda TPPO. Yang baru itu Perda PPO. Masih hangat ini. Baru GRAS ya. Baiklah. Jadi kalau kerja itu semuanya dalam satu langkah yang sama, saling melengkapi dan kemudian sadar akan ketugasan masing-masing ya. Insya Allah semuanya akan berjalan lancar ya. Yang penting tadi ya mengadu atau memberitahukan ke orang lain gitu, sehingga orang lain yang kemudian menyampaikan. Itu juga dalam rangka bagaimana kita bisa mendampingi korban dengan baik tadi, mengejar waktunya juga gitu, goldennya gitu. Tapi juga sekaligus kalau diadukan ke kami, maka kemudian juga ada tindak lanjut terhadap pelaku. Kalau tidak diadukan bagaimana? Nanti pelaku melakukan ke orang lain lagi kekerasannya, sangat mungkin. Bu, ancaman hukum untuk yang sekian itu sebenarnya tinggi nggak sih? Tinggi. Undang-undang TPKS terutama ya, di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu berat itu hukumannya, termasuk ketika korbannya itu sebetulnya ada yang harusnya ada di bawah perlindungannya, tapi dia melakukan kekerasan terhadap korban, apalagi anak begitu ya, itu ditambahkan hukumannya 30% loh.
Oke. Kekerasan seksual itu. Ini perlu juga sosialisasi ya, Iya, Pak Dewan? iya. Jadi kalau hukumannya itu harusnya 12 tahun ditambahkan 30% dari 12 tahun itu Ya. karena harusnya dia Tambah 4 melindungi tahun tapi lagi. melakukan kekerasan itu. Oke. Berat. Baik. Untuk pencegahannya juga berkomunikasi dengan dinas pendidikan barangkali ya. Oh Bisa iya, juga ke betul, sekolah-sekolah, ke kan, sekolah-sekolah, ke masyarakat, ke desa dan sebagainya. Jangan lupa terhadap pelaku itu juga ada mekanisme di dalam proses hukumnya nanti untuk penentuan restitusi, ganti kerugian uang kepada korban. Ya. Nah itu juga berat. Jadi selain nanti di penjara masih harus ganti lagi. kerugian uang bagi Karena kalau korban. kekerasan pada anak kan bisa jadi pelakunya juga anak-anak juga Bisa jadi anak tapi lebih banyak dewasa sih. yang sekarang terlaporkan ini. Kita melihat gaya hidup atau pola berrelasi anak-anak sekarang yang mungkin kita lihat kan beberapa video viral itu kan yang saling menyakiti antara anak sekolah dengan anak sekolah. Ini kan memungkinkan kemudian terjadinya kekerasan yang nanti ujung-ujungnya korbannya kalau bisa sampai parah kan juga mungkin juga bisa diproses hukum dan sebagainya. Makanya ini juga harus kita tangani semuanya gitu. Betul. Ya. Meskipun kalau anak-anak kan ada undang-undang sendiri ya, undang-undang Perlindungan anak. perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak gitu yang ada proses diversi gitu ya, artinya penyelesaian hukumnya di luar dari pengadilan. Tetapi itu pun kan ada syarat-syaratnya ya. Sementara ini masyarakat masih memahaminya kalau pelakunya anak itu terus dibebaskan. Tidak demikian. Gitu ya? Tidak demikian. Enggak gitu. Ya. Jadi ada proses yang memang harus ditempuh kalau pelakunya itu masih usia anak. Tetapi proses kemudian tidak dihukum dengan penjara dan sebagainya itu kan ada proses ketatnya. Ada peran Bapas di situ, ada peran Peksos di situ. Itu apakah kalau pelaku itu dikembalikan ke keluarga itu kemudian bisa diperbaiki atau tidak? Apakah membahayakan lingkungan atau tidak? Kemudian tuntutan hukumnya itu seberapa? Kalau di atas 7 tahun itu nggak boleh ada diversi, nggak boleh dibebaskan, dikembalikan ke orang tua tadi nggak boleh. Nah itu ketat syaratnya gitu. Jadi tidak kemudian kalau pelakunya anak kemudian bisa dibebaskan begitu saja gitu, ada prosesnya. Oke. Iya. Baiklah. Ya. Selama ini korban ketika berkomunikasi dengan para petugas gimana Bu? Mereka lancar mboten? Oh, di awal biasanya kurang lancar. Iya. Ada yang sampai nggak bisa ngomong apa-apa juga. Bisa ngomong, nangis terus, tapi ada juga teriak. yang menutupi karena ketakutan. Iya. Misalnya gini, dia masih bekerja dan yang melakukan kekerasan bosnya. Oke. Karena dia masih butuh pekerjaan, maka dia nggak akan membuka semuanya. Nggak akan membuka semuanya karena masih ketergantungan kan dengan ekonomi dari hasil pekerjaan. Nah itu butuh waktu pelan-pelan nanti akan kunjungan keberapa bisa terbuka. Nah memang harus dicarikan jalan lain untuk keyakinannya atas kondisi ekonomi tersebut. Banyak hal, tapi yang jelas belum tentu bisa sekali bicara, nangis terus dan sebagainya. Kita sabar sampai dia bisa percaya dan bisa merasa tenang. Kan kita tunggu dulu. Seperti peran dari psychological first aid, kita sebetulnya tempat curhat. Sebenarnya tinggal duduk anteng mendengarkan saja. Seringkali begitu. Ya mendengarkan saja, kan tidak boleh menghakimi dan seterusnya. Kalau sudah nanti kadang sampai menangis, akhirnya reda juga. Kalau sudah reda baru kita bisa tindak lanjut untuk assessment dan seterusnya. Karena kalau sedang seperti itu ceritanya justru mungkin nggak akan ada hasilnya ya. Iya. Sulit. Itu kenapa kami dilengkapi dengan ruang-ruang kedap suara. Iya. Jadi kalau ada beberapa klien yang sekaligus gitu, lah kalau nangis semua nanti kan saling mengganggu bingung ya. Oke, baik. Ini perlu ilmu khusus loh Pak untuk ini ya Pak ya. Kita tuh nangani satu orang. Makanya sesuatu itu serahkan pada ahlinya. Iya betul. Kalau sesuatu tidak serahkan pada ahlinya ya Fanda terus. Iya. Yang jelas kasihan Ini para sekali. ahli. Saya senang diskusi dengan Iya betul. Kasihan sekali menjadi korban. Iya. Jadi kami selalu di dalam program kami yang disupport oleh Dewan juga anggarannya begitu ya, bahwa upaya pencegahan artinya supaya tidak ada pelaku kekerasan itu benar-benar harus dimasifkan gitu. Artinya bahwa menyadarkan masyarakat bahwa melakukan kekerasan itu tidak boleh. Melakukan kekerasan itu akan mengakibatkan korbannya mengalami kehidupan yang sangat-sangat tidak enak gitu ya. Sehingga dan berdosa bagi pelaku juga kan gitu. Sehingga janganlah
melakukan kekerasan. Gitu. Jangan juga menormalisasi melihat kekerasan dilakukan oleh seseorang. Ya, jadi ya kita harus menyadari itu. Harapan kami sebetulnya di Jogja yang istimewa ini masyarakatnya juga istimewa. Kita kan Jogja istimewa itu kan karena berbasis budaya, di mana manusianya atau warganya itu berperadaban. Orang yang berbudaya dan berperadaban pasti tidak akan melakukan kekerasan. Ya, harapan kami begitu. Oke. Jadi ini ya yang mesti harus dilakukan siapapun di antara kita gitu. Ya benar kata Pak Dewan, kita salahkan para ahlinya ya. Dan beliau-beliau ini yang tahu ilmunya ya Pak, sehingga kita bisa kemudian mengandalkan beliau-beliau ini untuk kemudian bagaimana mengatasi korban, bagaimana kemudian mencarikan kehidupan-kehidupannya lebih layak lagi gitu. Karena kalau sudah selesai traumanya ya harus berdaya lagi lah untuk hidup. Dan jangan sampai sampai nunggu. Iya kan. Jadi kalau dalam bahasa Jawa itu kami tenggelam Bu. Ya Pak ya. Karena melihat seperti ini kan, itu kan. Dan satu lagi Mbak Indah, seringkali masyarakat berpendapat no viral no justice gitu. Harapan kami nggak usah pakai diviral-viralkan pun, ketika mengakses layanan kami itu bisa selesai dengan bagus. Sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh korban dan menimbulkan efek jera bagi pelaku gitu. Ya betul. Mari kita sama-sama dengungkan adanya DP3AP2 bersama dengan semua sistem yang kemudian terbentuk supaya itu tadi tidak usah lagi dengan no viral no justice, tapi bagaimana dinas ini menjadi rujukan paling utama kalau ada terjadi yang seperti itu. Gitu ya. Mungkin yang seperti itu yang mudah-mudahan saja bisa sama-sama kita jalani gitu. Tidak bosan untuk mendengarkan keluh kesah para korban, dokter? Tidak ya. Saya pengen satu hal ya. Sekarang meningkat kekerasan gender berbasis online. Jadi sangat mudah. Saya berpesan supaya hati-hati, jangan mudah untuk mencoba-coba. Misalnya mencoba-coba untuk connect dengan anonimus atau apa yang akhirnya tidak bisa terlacak. Betul. Tidak bisa terlacak. Ini semakin meningkat. Yang berbahaya ya dari mulai ketemuan akhirnya terjadi kekerasan seksual bahkan perkosaan. Lah sekarang ada trennya video call seks. Video call seks anak sudah dibujuk untuk video call seks dan akhirnya diperas. Nah yang lebih, ini baru ada kasus ya yang berbeda, biasanya laki dan perempuan. Ini anak laki dan pelaku laki-laki dewasa. Jadi artinya ini ya baru pertama agak terkaget-kaget juga ya, bisa video call seks antara laki-laki dan anak laki-laki bisa terjadi dan akhirnya diperas. Anak laki-laki itu. Sekarang memang mengemuka dan modelnya bermacam-macam sehingga yang seperti ini boleh dilaporkan ke sini. Boleh dilaporkan. Nah, pelaku sekarang itu semakin pintar Mbak Indah, Pak Yasid gitu. Pintar sekali dengan anonimus atau pakai profilnya orang lain dan sebagainya yang ganteng kayak apa gitu ya, padahal bukan sebenarnya gitu. Dan kemudian cara membujuk calon korbannya itu begitu pintarnya. Mungkin karena sudah terlatih mereka ya. Banyak para pedofil juga yang melakukan itu gitu, sehingga memang anak-anak kita harus kita bekali benar gitu dengan edukasi untuk bisa membentengi diri mereka sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan diri mereka. Ya, apalagi berkenalan di media sosial dengan orang lain dan sebagainya, kemudian diajak ketemuan atau diminta untuk foto, tadinya foto biasa aja kemudian berlanjut ke foto-foto yang vulgar, yang bahkan sampai telanjang atau video telanjang. Nah itu bisa digunakan untuk mengancam. Tidak hanya anak-anak sebetulnya, banyak juga korbannya yang perempuan dewasa. Iya, yang berkenalan melalui media sosial dan kemudian seperti itu. Bahkan anggota dewan pernah jadi korban loh. Anggota dewan itu saat itu. Video call kemudian diperas anggota dewan. Bahaya memang. Jadi ini mengancam siapapun sebetulnya. Tidak hanya kecil. Ada satu lagi yang juga berbahaya, bullying, seperti yang kemarin diberitakan viral sekali secara nasional yang sampai kemudian ngebom sekolahnya. Nah, memang kekerasan itu berbahaya. Seringkali korbannya juga tidak mampu untuk mengakses layanan, mengadukan, bahkan ngomong ke orang tuanya pun tidak mampu, tetapi memendam dendam itu bisa melakukan banyak hal. Dan sekarang mempelajari sesuatu itu gampang melalui media sosial. Betul. Ketika sudah dendam, mencari tahu, saya pengen melakukan sesuatu terhadap pelaku, saya mempelajari cara-cara keinginan saya untuk membalas pada pelaku tadi, itu sangat mungkin.
sampai kemudian bisa belajar merakit bom. Ya, betul. Bahkan di dalam grupnya juga bisa kemudian mempelajari cara membunuh dengan tanpa diketahui misalnya. Sekarang itu namanya mencari itu gampang kok. Di dalam media sosial, dan anak-anak itu gampang mencari itu. Oke. Juga memang artinya benar-benar kita menyambung ya. lindungi. Juga artinya itu satu proses yang belum selesai. Berarti terlambat untuk diketahui, Iya. tidak terpantau, terlambat, Iya. tidak selesai masalahnya, berlanjut terus, akhirnya ada sarana yang memudahkan untuk melakukan balas dendam dan lain-lain. Duar Prinsipnya akhirnya. tidak selesai. Iya. Jadi jangan menganggap enteng. Kekerasan-kekerasan meskipun itu dianggap ringan, itu cuma kenakalan biasa, itu cuma gitu, korbannya aja yang lebay. Jangan menganggap enteng kekerasan gitu, karena dampaknya bisa berat. Oke. Ya. Baik. Dan jiwa itu dampaknya sangat luar biasa ke depan. Kalau sakit luka mungkin bisa sembuh, bisa kelihatan. Jiwa kadang-kadang bisa muncul nanti di kemudian Iya. hari. Bahkan Seperti ketika mungkin- sudah lulus ya. Nah, seperti misalnya contoh film Joker. Joker itu kan dia dendam dengan masa kecilnya karena diberlakukan kurang pas, sehingga pada saat dia tua dia melampiaskan dendam saat kecilnya itu dengan Orang-orang yang berbeda. Iya. Sesuatu. Oke. melakukan pidana tapi dengan senyuman. Ini kan sangat bahaya Ya. sekali. Kasus-kasus yang sudah pernah terjadi di luar negeri kan ada yang seperti itu, sudah lulus bahkan ya, kemudian nembaki sekolahnya, itu kan ada yang seperti itu. Oke. Ini benar-benar kita selamatkan ya anak-anak kita ya. Ya, dari sisi jangan apapun, melakukan gitu. kekerasan lah, Jangan gitu. melakukan kekerasan. Dampaknya itu sangat luar biasa. Iya. Ternyata kita tidak boleh menormalisasi banyak hal Iya. yang nantinya justru akan menimbulkan masalah. Iya. Jadi ya tadi Allah mau ngono gitu Iya. ya. Allah cuman gitu, cuman Iya. bercanda, Iya. cuman apa. Oh, bagi korban tidak demikian, berat gitu yang dirasakan. Dan ini muncul dalam relasi apapun ya. Iya. Bukan hanya relasi di sekolah, masyarakat, bahkan dari tingkat keluarga. Di mana-mana. Iya. Iya, betul. Ini harus sama-sama Kan kita. ada anak yang membunuh orang tuanya ya. Juga seperti itu. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu sudah rawuh di sini. Ini kita bertukar informasi, tukar pikiran, gagasan, tapi ini bermanfaat bagi siapapun, Iya. terutama bagi masyarakat Betul. kita. Harapan kami masyarakat semua sadar untuk tidak melakukan kekerasan. Itu. Oke, siapapun diri kita. Ya, mumpung kita ini baru dalam rangka akan melaksanakan 10 hari anti kekerasan, peringatan 10 hari anti kekerasan dari tanggal 25 November sampai 10 Desember. Nah, ini kami akan mengingatkan terus gitu warga masyarakat, jangan pernah menjadi pelaku kekerasan, dan di dalam keluarga masing-masing jangan memproduksi pelaku kekerasan. Oke, baiklah, jangan memproduksi pelaku kekerasan. Iya. Biasanya begini ya, Bu ya. Stop kekerasan. Iya. Oke, baiklah. Ini bisa jadi bahan candaan, tapi beneran Pak, supaya masyarakat itu semakin terbiasa. Jadi kalau ada apa, stop kekerasan. Mungkin gitu ya, Bu ya. Oke, baiklah. Matur Mbak Nuwun sekali lagi, dokter. Terima kasih. Selamat praktek lagi, Dok. Iya, saya sehat walafiat, Dok. tidak salah sebagai pasiennya. Pak Dewan, terima kasih. Sama-sama. Derek Bu Erlina dan kawan-kawan Pak Baik. Dewan, karena ternyata masalah kita banyak sekali dan ini nggak akan bisa bergerak tanpa Siap anggaran bersama yang itu. lain-lain. Iya, betul. Sahabat perempuan dan anak salah satunya ditunjukkan dengan komitmen pencegahan ya, Iya, dan teman-teman betul. semua di Komisi D, Iya, DPRD Komisi D. Daerah Istimewa Jakarta. Tepuk tangan untuk DPRD DIY, Komisi Dan terima untuk kasih kita ya. semua, Jeh, terutama ya, ibu. baiklah. Jeh, Bu Erlina terima kasih. Sami-sami. Sehat selalu. Amin, Ibu. amin. Jeh, kita tutup forum kita ini. Mudah-mudahan kita next bisa kembali bersuah dengan tema-tema yang lain. Mudah-mudahan juga semakin banyak yang bisa kita lakukan, walaupun dari obrolan, walaupun dari diskusi ringan. Tapi ini sekali lagi membuka cakrawala berpikir siapapun yang nonton acara ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga bermakna. Saya Indah Ardina pamitan dulu dari Suara Sapa. Salam sahabat perempuan dan anak. DP3AP2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih. Sampai jumpa.